Bayangkan sebuah perjalanan di tengah lautan luas, terombang-ambing badai selama sebulan penuh. Hingga akhirnya, kapal itu terdampar di sebuah pulau misterius. Pulau yang tak berpenghuni, atau mungkin justru dihuni sesuatu yang tak terbayangkan. Di pulau itulah, seorang sahabat Nabi bernama Tamim Ad-Dari dan rombongannya bertemu dengan makhluk aneh, berbulu lebat hingga tak tampak mana depan dan belakangnya. Makhluk itu mengirim mereka ke sebuah tempat yang lebih mengerikan. Di sanalah mereka berhadapan langsung dengan sosok yang selama ini hanya mereka dengar dalam kisah-kisah penuh ketakutan. Dajjal. Simak kisah lengkapnya sampai akhir, karena ini bukan sekadar cerita biasa. Ini adalah peringatan nyata tentang sosok yang paling ditakuti di akhir zaman. Namanya adalah Tamim bin Aus bin Kharijah Ad-Dari, dikenal dengan sebutan Abu Ruqayyah. Beliau merupakan salah seorang sahabat Rasulullah yang mulia dan namanya tidak asing bagi kaum muslimin. Tamim memeluk Islam ketika Rasulullah telah berada di Madinah. Setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan, ia meninggalkan Madinah dan menetap di Baitul Maqdis hingga wafat pada tahun 40 Hijriah. Namun ada satu kisah yang membuatnya begitu istimewa. Ia adalah sahabat yang pernah melihat Dajjal dengan kedua matanya, berbicara dengannya, dan mendengar suaranya secara langsung. Pengalaman luar biasa ini terjadi sebelum ia masuk Islam, ketika dirinya masih menganut agama Nasrani. Allah kemudian membukakan hatinya untuk menerima Islam, dan ia pun menyampaikan pengalamannya kepada Rasulullah. Lantas, di mana dan bagaimana Tamim Ad-Dari bertemu dengan Dajjal? Inilah saatnya kita menyimak sebuah riwayat sahih mengenai Dajjal yang dikenal di kalangan ulama dengan sebutan hadis Jasasah. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabiah, Fathimah binti Qais radhiyallahu anha. Tamim bercerita bahwa ia pernah menaiki kapal bersama 30 orang dari kabilah Lakhm dan Yudzam. Namun dalam perjalanan, mereka dihantam badai dahsyat yang membuat kapal mereka terombang-ambing di lautan selama 1 bulan penuh. Tanpa arah dan harapan, mereka hanya bisa bertahan di tengah gelombang yang ganas. Hingga akhirnya, kapal mereka terdampar di sebuah pulau terpencil. Dengan tubuh yang lelah dan perasaan was-was, mereka turun dari kapal saat matahari mulai tenggelam dan berjalan menyusuri pulau itu, berharap menemukan sesuatu yang bisa menolong mereka. Saat melangkah lebih jauh ke dalam pulau, mereka dikejutkan oleh sosok makhluk aneh. Berambut sangat lebat dan kaku hingga tak tampak mana bagian depan dan mana bagian belakang tubuhnya. Pemandangan itu membuat mereka bergidik ngeri. Makhluk itu berbicara, "Aku adalah Al-Jasasah." Mereka bertanya dengan penuh ketakutan. Apa itu Al-Jasasah? Makhluk itu menjawab, "Pergilah kalian menemui seorang lelaki di dalam rumah ibadah itu, karena ia sangat ingin mendengar berita dari kalian." Kegelisahan menyelimuti hati mereka. Siapakah lelaki yang dimaksud? Mengapa ia ingin bertemu mereka? Apakah ini jebakan? Dengan penuh kehati-hatian, mereka bergegas menuju tempat yang ditunjukkan makhluk itu. Saat tiba di rumah ibadah yang dimaksud, mereka menemukan seorang pria bertubuh besar, namun dalam keadaan yang mengerikan, terikat erat dengan rantai yang kuat. Kedua tangannya diikat ke lehernya, sementara antara lutut dan mata kakinya juga terbelenggu dengan besi yang kokoh. Mereka bertanya dengan ngeri, "Celaka, siapakah engkau ini?" Pria itu menjawab, "Kalian telah mengetahui tentang diriku, maka beritakan kepadaku siapa kalian ini." Mereka pun menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang Arab yang kapalnya dihantam badai hingga akhirnya terdampar di pulau tersebut. Mereka juga menceritakan pertemuan mereka dengan Al-Jasasah. Setelah mendengar kisah mereka,
Pria itu mulai mengajukan pertanyaan tentang beberapa hal. Apakah pohon kurma di Baisan masih berbuah? Mereka menjawab, ya. Pria itu berkata, Tidak lama lagi pohon-pohon itu tidak akan berbuah lagi. Apakah Danau Tabariyah airnya masih banyak? mereka menjawab, ya masih banyak. Pria itu berkata, Sebentar lagi airnya akan surut. Apakah mata air Zuhar masih mengalir dan penduduk bertani dengannya? mereka menjawab, ya airnya deras dan masih digunakan untuk bercocok tanam. Kabarkan kepadaku tentang Nabi Ummiyin, apa yang dia lakukan? Mereka menjawab, ia telah muncul dari Makkah dan tinggal di Yathrib, Madinah. Apakah orang-orang Arab memeranginya? Mereka menjawab, ya, dan ia telah menang. Kini mereka menaati perintahnya. Mendengar ini, pria itu berkata, Itu benar. Lebih baik bagi mereka untuk menaati Nabi itu. Kemudian pria tersebut menatap mereka dengan tatapan tajam dan berkata dengan nada serius, Sekarang aku akan memberitahukan siapa aku sebenarnya. Aku adalah Al-Masih, Dajjal. Segera aku akan diberi izin untuk keluar. Aku akan mengelilingi seluruh bumi dalam waktu 40 malam, kecuali 2 kota yang haram bagiku, Makkah dan Thaibah, Madinah. Setiap kali aku mencoba memasukinya, para malaikat dengan pedang terhunus menghadangku. Mereka pun terperanjat. Selama ini mereka hanya mendengar kabar tentang Dajjal, tetapi kini mereka menyaksikan sendiri sosoknya dalam keadaan terbelenggu. Demikianlah kisah penuh ibrah dari perjalanan Tamim Ad-Dari. Sebuah perjalanan yang menegangkan, tetapi justru menjadi jalan baginya untuk mendapatkan hidayah. Setelah peristiwa ini, ia akhirnya memeluk Islam dan menjadi salah satu sahabat Rasulullah yang mulia. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa fitnah Dajjal adalah sesuatu yang nyata dan akan datang di akhir zaman. Semoga Allah memberikan kita kekuatan iman untuk menghadapi segala ujian yang akan datang. Wallahu a'lam bisyawab.